Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianus Talasa, NIM 2002405124, kelas 5 bisnis, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dosen pengampu Daerah Haji Marlia Muklim SPD MPD Universitas Cokro Aminoto Pelopor. Jadi di sini saya akan membahas tentang mengenai manajemen sumber daya manusia dan bagan atau struktur dalam perusahaan. Jadi manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologis, sosiologi, dan lain-lain. Sedangkan struktur organisasi perusahaan adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memilih posisi dan fungsinya masing-masing. Jadi struktur dari perusahaan itu terdiri dari yang pertama direksi, yang kedua direktur utama, yang ketiga direktur, yang keempat direktur keuangan, yang kelima direktur personalia, yang keenam manajer, yang ketujuh manajer pemasaran, manajemen personal, manajer pabrik. Jadi direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam pengurusan perseroan terbatas. Jajaran direksi merupakan bagian yang penting, posisinya berada di paling atas dari seluruh jabatan. Umumnya suatu perseroan memiliki suatu orang direktur utama, 3 wakil direktur utama, serta 6 direktur, tetapi ini bisa mengikuti sesuai jenis perusahaan dan kebutuhannya. Yang kedua, direktur utama. Direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan sesuatu kebijakan serta program umum perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. Direktur utama juga berperan dalam memajukan perusahaan dan mengembangkan perusahaan selain seluruh jajaran direksi yang ada pada struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, direktur. Jawaban direktur berada di bawah direktur utama. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat 3-6 direktur seperti direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur teknologi. Tugas dari direktur tergantung kepada bagian yang dipimpin. Misalnya saja direktur keuangan memiliki tugas untuk mengatur keuangan perusahaan, direktur pemasaran bertugas untuk mengatur proses pemasaran suatu produk yang dibuat oleh perusahaan, dan direktur teknologi bertugas untuk mengatur seluruh proses teknologi yang terlibat jika perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi. Direktur juga mempunyai wewenang untuk mengangkat, mengganti, dan memperhatikan karyawannya. Yang keempat, direktur keuangan. Direktur keuangan memimpin departemen keuangan untuk memastikan perseroan memenuhi seluruh kewajiban pelaporan, ketentuan akuntansi, dan audit yang ditetapkan oleh peraturan pasar modal, serta menyusun dan membuat anggaran dasar tahunan, anggaran lain, dan rencana keuangan perseroan dan pimpinan departemen pajak. Yang kelima, direktur personalia. Direktur personal adalah orang yang bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kebijakan untuk para pegawai. Selain itu, direktur personal juga melayani kebutuhan administrasi
pegawainya dan melaksanakan pembinaan untuk mengembangkan staf administrasi. Yang keenam, manajer. Salah satu cara menyeimbangkannya adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi pokok yang harus dilakukan oleh manajer. Fungsi itu adalah yang pertama, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketujuh, manajer personalia. Fungsi manajemen personalia meliputi perencanaan, perorganisasian, mengarahkan, mengendalikan pengembangan, kompensasi, penginteresian, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Yang kedelapan, manajer pemasaran. Marketing. Manajer memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran, antara lain melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya, serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Yang kesembilan, manajer pabrik. Singkat kata, tugas manajer pabrik itu sangat kompleks, menyangkut tanggung jawabnya dan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan bawahannya. Tugas manajer pabrik yang kompleks itu tak lain adalah untuk mengatur operasional perusahaan atau pabrik. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia dan struktur organisasi perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.